Beberapa akademisi pernah mencoba mendata jumlah dongeng Cinderella. Ada 345 jenis cerita yang ada 3 di antaranya yang memiliki popularitas yang sangat tinggi dibandingkan yang lain. Cerita versi ini tidak memiliki ibu peri, sihir, maupun sepatu kaca. Ia bahkan kedua saudari tiri Asin Putel dipatok matanya oleh merpati sehingga mereka buta. Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas cerita asli di balik dongeng Cinderella. Dongeng Cinderella yang memang diketahui sangat meriah, sangat menarik untuk anak-anak. Ternyata memiliki cerita yang sangat mengerikan di balik itu. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Terus langsung ke videonya. Mayoritas dari kita mengetahui bahwa kisah Cinderella adalah cerita tentang seorang anak yang kesehariannya disiksa oleh saudari dan ibu tirinya. Dan suatu ketika hidupnya berubah saat dia dibantu oleh ibu peri untuk datang ke pesta dansa dan bertemu dengan sang pangeran. Terlepas dari banyaknya konflik, kisah tersebut diakhiri dengan kebahagiaan Cinderella yang berhasil menikahi sang pangeran. Sayangnya, hal itu bukanlah intensi penulis asli untuk mencurahkan imajinasinya. Itu adalah versi alternatif yang sengaja dibuat pasifis atau orang-orang pasif agar dapat dicerna dengan baik oleh anak-anak. Versi lainnya, ada yang lebih mengerikan dari versi yang kita ketahui sekarang. Beberapa akademisi pernah mencoba mendata jumlah dongeng Cinderella yang beredar dari tahun tertentu. Mereka menemukan setidaknya ada 345 jenis cerita yang saat itu tersebar di berbagai penjuru dunia. Plot dari semua cerita itu tetap sama, namun penggambarannya pun berbeda-beda. Dari 345 cerita tersebut, ada 3 di antaranya yang memiliki popularitas yang sangat tinggi dibandingkan yang lain. Bisa dibilang 3 versi unggulan tersebutlah yang paling kita ketahui sekarang. Versi pertama adalah milik Giambattista Basil yang menceritakan seorang pangeran yang ingin menikahi seorang pengasuh atau babysitter yang disiksa dan dijadikan pembantu oleh 2 bocah yang diurusnya. Cerita versi ini tidak memiliki ibu peri, sihir, maupun sepatu kaca. Hanya kisah sederhana seorang pangeran yang ingin menikahi seorang babysitter. Versi yang kedua adalah karangan dari Charles Perrault. Kisahnya sama persis seperti film Cinderella yang keluar pada tahun 1950. Dengan kata lain, cerita ini versi Disney yang memiliki happy ending. Dan yang ketiga adalah versi Grimm bersaudara. Versi inilah yang akan kita pelajari dan kita bahas lebih lanjut. Grimmderella atau cerita dongeng Cinderella versi Grimm bersaudara. Terkisah, ada seorang gadis yang ditinggal mati oleh ibunya, ayahnya, yang kemudian menikah lagi dengan wanita yang memiliki 2 orang anak. 2 anak itu cantik, namun sayang, hati mereka sungguh buruk. Keduanya tidak mau melakukan pekerjaan rumah, hingga terpaksa Cinderella yang harus melakukan semuanya. Meskipun Cinderella adalah saudara tiri mereka, namun mereka selalu menyerahkan setiap pekerjaan kepadanya. Bahkan saking seringnya, Cinderella yang awalnya cantik berubah menjadi gadis yang dekil. Saking dekilnya, kedua saudari tiri itu
memanggil Cinderella dengan julukan Aschenputtel, gadis abu. Aschenputtel secara bahasa adalah Cinderella dalam bahasa Jerman. Dengan kata lain, orang-orang Jerman menyebut Cinderella Aschenputtel. Balik lagi ke ceritanya, Aschenputtel diceritakan sebagai sosok yang piawai dalam membersihkan rumah. Jika di film Disney, ayah Cinderella diceritakan meninggal, di cerita Aschenputtel, ayahnya sehat walafiat. Meskipun begitu, dia tidak pernah memarahi saudari tiri Aschenputtel dikarenakan memang tidak pernah ada adegan di mana Aschenputtel yang ngenes sampai nangis-nangis di cerita versi ini. Sebaliknya, di cerita versi ini, Aschenputtel atau Cinderella ini diceritakan sebagai perempuan yang serba bisa alias multitasking. Pokoknya mulai dari mencuci sampai menebang kayu. Sesekali Aschenputtel juga menghilang. Apabila dia sedang malas melakukan pekerjaan rumah, dia akan bersembunyi di kandang merpati ataupun di tempat lain agar bisa duduk santai. FYI, merpati-merpati juga diceritakan sering membantu Aschenputtel apabila dia dalam kesusahan. Pada suatu ketika, ayah Aschenputtel hendak pergi ke luar kota. Dia ingin memberikan ketiga putrinya oleh-oleh. Saudari tiri Aschenputtel meminta emas, perhiasan, gaun, dan barang-barang mewah layaknya gold digger pada umumnya. Sedangkan Aschenputtel, dia meminta sang ayah untuk membawakannya bibit pohon. Pokoknya pohon-pohon yang masih kecil agar bisa dia tanam nanti. Ketika pulang, ayahnya pun membawakan bibit pohon hazel untuk Aschenputtel. Bibit pohon itu kemudian dia tanam di samping kuburan ibunya dan dia rawat dan disirami setiap hari. Pohon itu dalam cerita ini diceritakan akan menggantikan peran dari ibu peri. Dengan kata lain, pohon itu akan menjadi pohon keramat yang mengabulkan setiap permintaan Aschenputtel. Sudah kayak pesugihan. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu dan sebuah pengumuman pesta dansa di istana pun tersebar. Ceritanya hampir sama dengan kisah Cinderella, kecuali di sini pesta dansa itu diadakan sebanyak 3 kali. Aschenputtel menghadiri pesta dansa tersebut dengan bermodalkan pakaian dan barang-barang yang disediakan oleh pohon keramat itu. Ibu tiri dan saudari-saudari tirinya tidak pernah menyadari hal ini karena penulis cerita ini menghendaki agar mereka tidak sadar dengan kelakuan Aschenputtel. Di sisi lain, pangeran pada saat itu bingung. Pasalnya 2 kali ketika dia mengadakan pesta dansa dan 2 kali pula dia menemui sosok gadis cantik idaman. Namun dia selalu pulang lebih awal. Hal itulah yang menyebabkan insting lelaki seorang pangeran bergejolak. Di pesta dansa yang ketiga, dia memasang perangkap lem di luar pintu yang selalu digunakan oleh Aschenputtel untuk pulang lebih dahulu. Perangkap ini memang cerdik, namun sayangnya gagal untuk menangkap Aschenputtel. Meskipun begitu, salah satu sepatu milik Aschenputtel tertinggal di perangkap tersebut. Hal inilah yang kemudian mendasari pangeran untuk melakukan sayembara menemukan pemilik sepatu. Beberapa hari kemudian, sang pangeran pun berkeliling kerajaan untuk menemukan gadis yang cocok untuk memakai sepatu yang dia bawa. Saat sang pangeran mencari siapa pemilik sepatu tersebut, sebenarnya dia sudah tertipu 2 kali. Pasalnya, kaki kedua saudara tiri Aschenputtel juga muat dengan sepatu tersebut. Kok bisa? Karena salah satu saudarinya memotong jempol depannya, sedangkan satunya lagi memotong tumitnya sendiri agar kakinya muat di sepatu itu. Tentu pada awalnya pangeran tidak curiga dengan bentuk kaki mereka. Yang aneh karena dia memang dari awal tidak tahu bentuk kaki Aschenputtel. Sayangnya tipuan itu kemudian terbongkar. Pasalnya pangeran disadarkan dengan darah yang menetes di sepatu tersebut. Yap, kaki mereka berdua kembali berdarah. Mungkin metode penyutupan darah yang entah dengan cara apa, pada akhirnya gagal karena gesekan kulit mereka dengan sepatu. Pasca itu, barulah Aschenputtel keluar dari persembunyiannya dan mencoba sepatu yang dibawa pangeran. Kelanjutannya seperti yang kita ketahui sendiri, sepatu itu cocok dengan kaki Aschenputtel. Kisah Aschenputtel pun
diakhiri dengan happy ending. Meskipun ada gambaran tambahan yang menceritakan kedua saudari tiri Asin Putel dipatok matanya oleh merpati sehingga mereka buta. Tapi ya, bodo amat. Yang jelas, cerita ini berakhir baik untuk Asin Putel, Cinderella. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Sebenarnya cerita Cinderella karangan Grimm bersaudara ini lebih dari yang original. Pasalnya cerita ini terkesan sangat nyata dan benar-benar make sense, mengesampingkan pohon keramat dan segala jenis keajaiban. Maksudnya adalah kisah cinta dari seorang pangeran yang saklek, pokoknya aku mau dia gitu. Dibuktikan dari pangeran yang mau repot-repot ngelem lantai kerajaan demi menangkap calon istrinya. Dan juga kisah seorang Asin Putel yang tidak terlalu didramatisir seakan-akan dia adalah orang yang paling sengsara di muka bumi. Pada kenyataannya dia adalah seorang gadis biasa. Tentu saja seperti yang telah dijelaskan tadi, ini merupakan gambaran 3 dari sekian banyak versi Cinderella yang ada di luar sana. Bahkan hey, kalian tahu maksudnya? Kalian mungkin bisa membuat cerita Cinderella versi kalian sendiri. Dan ya, itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.